Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa kembali dengan saya Aditya Nurjaya dalam membuka cakrawala dunia melalui seni musik. Dengan musik, hidup terasa lebih indah. Di video kali ini saya akan membahas salah satu aditra musik tradisional yang saya beri judul dengan nama Mengenal Suling Sunda. Tanpa lama-lama, langsung saja ke penjelasannya, yaitu mengenai kesejarahan, aspek organologis, dan fungsi suling dalam karawitan Sunda. Yang satu ada kesejarahan. Suling merupakan salah satu alat musik tiup yang terdapat di dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda dan telah ada sejak tahun 1800-an. Mengenai keberadaannya suling di dalam kebudayaan Sunda, Panhopol dalam Panjenten menyebutkan bahwa di Baduy terdapat sebuah alat musik sejenis flute terbuat dari bambu bernama suling. Mengenai keberadaannya dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda, suling pertama kali digunakan pada kesenian gamelan degung klasik sekitar tahun 1900-an. Dan penggunaan suling dalam tembang Sunda menurut Panjenten telah digunakan sejak akhir abad ke-19. Suling yang terdapat dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda pada umumnya terbuat dari bambu sejenis tamiang dengan ukuran panjang 52 sampai 62 cm dan diameter 15 sampai 18 mm. Pada alat tiup suling terdapat beberapa lubang yang memiliki berbagai fungsi. Satu lubang di bagian ujung atas suling diikat dengan rotan yang ditipiskan. Itu dinamai dengan suliwer. Berfungsi sebagai sumber suara yang terdiri dari lak-lakan dan cokrahan, serta 6 hingga 9 lubang di bagian badan depan dan belakang suling yang berfungsi sebagai pengatur nada atau biasa juga disebut liang surupan, seperti itu. Dalam suling Sunda juga terdapat beragam jenis, diantaranya suling lubang 6 dan 4 yang tadi disebutkan di atas. Juga ada suling kumbang, suling tarawelet, suling elet, dan suling lamus. Yang khusus suling lamus itu tekniknya itu dilamus atau nadanya yang disambung-sambung, seperti itu tekniknya. Sedikit tambahan, menurut buku yang saya baca, yaitu dengan judul Diajar Suling Sunda yang disusun oleh Sule Nurharismana, jenis waditra atau alat musik suling yang ditemukan serta memiliki nada yang berbeda dari nada suling biasanya, yaitu suling Cibalong atau suling yang ditemukan di Cibalong, Tasikmalaya. Suling ini memiliki 5 lubang serta biasa digunakan dalam pementasan kesenian calung tarawangsa. Suling ini jarang digunakan dalam sajian-sajian lain. Oleh karena itu, suling ini merupakan suling yang khusus digunakan dalam kesenian calung tarawangsa. Yang kedua, kita langsung masuk ke penjelasan organologi. Pembahasan organologi suling terkait dengan pembahasan nama-nama yang terdapat dalam suling, baik suling lubang 6 maupun suling lubang 4. Bila dianalogikan sebagai tubuh, maka di dalam tubuh terdapat 4 bagian penting. Di dalam tubuh suling itu terdapat 4 bagian penting yang berfungsi sebagai sistem penghasil bunyi atau suara. 4 bagian tersebut adalah, yang pertama ada lubang sumber suara yang terdiri dari bagian lak-lakan dan cokrahan. Lak-lakan merupakan lubang pada bagian sumber suara, tempat menempelnya bibir untuk kemudian diberi hembusan udara atau ditiup, berfungsi sebagai sumber utama penghasil suara. Nah,
Ada juga cokrahan, merupakan lubang pada bagian sumber suara, berfungsi sebagai rongga udara yang menyalurkan hembusan udara dari tiupan pemain suling itu tersebut. Yang kedua ada suliwer atau tali mengikat bagian sumber suara, terbuat dari rotan yang ditipiskan, berfungsi untuk mengikat bagian sumber suara dan sebagai pemisah antara cokrahan dan elak-elakan. Yang ketiga ada bagian badan suling atau awak suling kalau dalam bahasa Sunda itu, berfungsi sebagai resonator atau penyalur getaran suara yang dihasilkan melalui lubang sumber suara. Dan yang keempat ada lubang pengatur nada atau liang surupan, berfungsi untuk mengatur nada yang diinginkan, seperti itu. Di sini ada contoh sulingnya ya. Nah, ini yang dinamakan dengan suliwer. Nah, di sini ada liang cokrahan. Kalau dari bagian atas seperti ini. Nah, dari ini dari bagian depan. Dan ini yang dinamakan dengan lubang surupan, untuk menghasilkan nada yang kita inginkan, yang kita tiup dari ini liang cokrahan ini, seperti ini. Ini suling lubang 6 sebagai contoh saja ya, seperti itu. Yang ketiga, kita langsung masuk saja ke penjelasan mengenai fungsi suling dalam penyajian karawitan Sunda. Seperti telah dibahas sebelumnya, alat tiup suling terdapat pada beberapa penyajian kesenian dalam karawitan Sunda. Di antaranya ada kesenian gamelan dekung klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Sebagai kesenian yang telah hidup lama dalam konteks kebudayaan Sunda, keduanya merupakan contoh dari kesenian yang tidak lepas dari penggunaan alat tiup suling dalam penyajian pertunjukannya. Kenapa? Karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari estetika musikal kesenian degung klasik tersebut dan tembang Sunda Cianjuran juga, dengan fungsi dalam penyajian pertunjukannya sebagai berikut. Yang pertama, suling itu berfungsi sebagai pembawa kalimat atau melodi utama dalam sajian instrumentalia ya, seperti itu. Yang kedua, sebagai memberikan patokan nada awal kepada penyanyi, atau dalam bahasa Sunda disebutnya juga merean, seperti itu. Itu memberikan patokan nada kepada penyanyi atau juru kawih, atau juga bisa disebut dengan juru tembang, berupa nada atau frase melodi awal yang merupakan bagian dari suatu kalimat melodi dalam sebuah lagu. Itu dilakukan sebelum penyanyi melantunkan sebuah lagu, dan penyuling itu memberikan nada awal, seperti itu. Yang ketiga, itu marengan atau menuntun penyanyi atau juru kawih dalam membawakan sebuah melodi, kalimat melodi dengan cara menyerupai kalimatnya, seperti itu. Jadi mengiringi, seperti itu ya. Yang keempat ada juga nungtungan atau memanjangkan nada akhir dari sebuah kalimat melodi yang dibawakan oleh penyanyi atau juru kawih. Dan yang terakhir ada konsep atau teknik dasar memainkan suling ya. Jadi ketika kita memainkan suling itu dalam konsep atau teknik yang benar itu, badan juga kita harus dengan posisi tegap, lalu jarak antara badan ke suling itu kurang lebih 20 cm atau
30 bisa juga sih, sesuai dengan kebutuhan. Dan ada juga yang dinamakan dengan teknik tiupan. Di dalam pengajaran mata kuliah suling di ISBI Bandung yang saya dapatkan, teknik tiupan untuk dasar suling itu ada 3. Yang pertama disebut dengan guluyur, yang kedua disebut dengan cocot atau tutup atau tutut ya, bisa juga disebut dengan tutut itu karena untuk memudahkan ya. Yang ketiga ada gebos seperti itu. Untuk saya contohkan ya, di sini ada suling lubang 6. Jadi guluyur itu tanpa memotong nada, jadi harus memanjang seperti itu ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ada juga tutut. Kalau tutut itu jadi dihentakkan, tiupan kita itu dihentakkan. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ada yang ketiga itu gebos. Kalau gebos itu semacam kalau dalam menyanyi itu ada jadi gelombang dari sini didengungkan ya. Seperti itu. Intinya kesimpulannya ya, suling Sunda itu adalah salah satu alat musik tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu dan wajib untuk kita lestarikan dan jaga keberadaannya. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi gitu. Kalau bukan anak muda, siapa lagi? Karena banyak juga yang gengsi ya mengenai melestarikan kebudayaan ataupun seni tradisional, padahal itu sangat bagus ya untuk melestarikan, untuk menjaga supaya kedepannya tidak laas dimakan zaman itu ya, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan kali ini hanya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat. Saya tutup dengan slogan salam seni, salam budaya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.